kemarin itu para menteri kabinetnya Pak Prabowo sudah selesai digembleng di Lembah Tidar di Akademi Militer dan hari ini mulai bekerja penuh. Dan salah satu yang diharapkan sebenarnya itu adalah Pak Kabinet menjadi solid, menjadi kompak. Tapi banyak orang yang mempertanyakan apakah bisa kompak dengan latar belakang dan kepentingan berbeda-beda. Belum-belum saja kan kita sudah tahu ada seorang Bahlil misalnya malah mencium tangannya Gibran bukan mencium tangan Pak Prabowo gitu. Ada juga yang menggunakan kop surat dinas untuk kepentingan pribadi namanya Yandri dan katanya minta maaf karena dia masih belajar. Oh, enak ini, menjadi menteri harus belajar dulu. Oke, tapi saya akan mengajak Anda untuk menyoroti soal ini, soal apa sih kenapa mereka dibawa ke Lembah Tidar itu dengan seorang yang sebenarnya Anda sudah kenal, tapi saya sendiri juga lupa kalau beliau ini ternyata pernah jadi gubernur Akmil, yakni Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Salam. Yes. Orang banyak Nah, ingatnya Pak Gatot tuh lebih yang paling diingat ya itu Pangkostrat karena pernah terjun payung juga waktu itu ya. Terus Panglima TNI. Ternyata Bapak pernah jadi Gubernur Akmil ya Pak. Tahun berapa itu? Gubernur Akmil sebelum Pangdam ya, saya berarti tahun eh, Lupa. saya hanya 8 bulan tuh. Oh, sebentar di sana ya. Oke. Bulan. Tapi walaupun sebentar kan juga alumni Akmil dan pernah jadi gubernur Akmil pasti pasti tahu banget ya. Apakah apa sih sebenarnya simbol kenapa Pak Prabowo membawa ke sana itu? Orang kemudian melihat ini militeristik, tapi kemudian dibantah oleh bukan militeristik tapi soal disiplin kata Pak Prabowo gitu. Iya, Bung Yesu kan nyampaikan kan, belum apa-apa sudah ada yang Iya. kayak Bahlil nyium tangannya. Ada Prabowo dia biasa-biasa aja presidennya kan, tapi begitu Iya. tangan, Iya. kemudian ada yang menteri gunakan kop surat dan lain sebagainya. Iya. Itulah bukti, Bang Yesu, saya pernah nyampaikan Hmm. bahwa David Olson pernah menyampaikan bahwa dalam buku yang di kabinet kooperatif perspektif Hmm. itu mengatakan bahwa kabinet yang hegemoni Hmm. ya yang kooperatif tersebut itu bagus atau bisa kalau kondisi baik-baik saja. Oke. Jadi ibaratnya kalau saya ibaratkan gampangnya kayak pelangi itu loh, Bang. Ya. Hmm. Hmm. Kalau pelangi itu kan udara tidak ada angin, udara Hmm. yang sejuk, ada embun, Hmm. sehingga sinar matahari itu menggambarkan pelangi. Tapi begitu ada angin besar, embunnya rusak ya, ya rusak. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi teori ini telah terbukti, ya kan, bahwa ya seperti tadi yang Bung Yesus sampaikan tadi, yang itu Ya. bahwa ini kabinet yang hegemoni dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Yang menyampaikan tidak baik-baik saja itu presiden loh pada pidatonya kan, gitu. Hmm. Hmm. Berbagai indikasinya kan gitu. Ya. Itu akan terjadi friksi-friksi. Hmm. Kalau ini kan sebenarnya udah kelihatan ada friksinya wapres, ada Ya. friksinya presiden. Dengan Betul. cium tangan itu kan Iya. benih-benih friksi. Iya. Nah, kemudian yang bahaya lagi kalau nanti semakin mengental lagi akan menjadi semacam politbiro, organisasi dalam organisasi. Hmm. Gitu. Mungkin inilah latar belakang bahwa yang saya sampaikan kemarin karena beliau menerima warisannya begitu banyak dan kondisi tidak baik-baik saja, maka membuat kabinet yang hegemoni, tetapi beliau merekrut, gitu, merekrut dibawa ke matang untuk menyamakan visi, misi, kemudian yang intinya beliau mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus punya etika, budaya, sopan santun. Kan ada orang yang paling tidak beretika sopan santun situ kan. Jadi saya punya keyakinan bahwa Pak Prabowo ini juga membaca mungkin buku-bukunya Ansel Guest, yaitu kolaboratif government, ya. Kolaboratif governance ini menyampaikan bahwa permasalahan negara dan pemerintah itu sangat kompleks gitu, dan tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga atau satu kementerian. Saya yakin beliau punya memori yang sangat kuat sekali di Magelang. Mungkin dalam perasaannya kalau saya tidak dididik di Magelang ini, saya tidak punya daya juang yang gigih, pantang menyerah. Beliau berapa kali gagal dalam mencalonkan sebagai presiden, tetapi pantang menyerah.
Nah, inilah sebenarnya yang akan dibawa ke Magelang, sehingga di Magelang ini eh, akan disatukan, dikikis psikologis, kaskat psikologi, karena dari berbagai latar belakang profesi, latar belakang budaya, latar belakang eh, profesi dan pengetahuan, akumulasi ini mungkin perlu dikis kaskat psikologinya, sehingga dengan demikian akan menjadi suatu tim yang solid, bersatu, kemudian akan menjabarkan visi dan misi dari Presiden untuk membentuk tim building dan teamwork untuk misi yang besar dan tidak mudah dan sulit untuk mengawal pemerintahan ini. Nah, di Akademi Militer ini, Bung Ersu, goalnya adalah membentuk agar manusia ini jangan tidak beruntung. Kalau saya katakan bukan sialah tidak beruntung, karena dia tidak mempunyai peluang dan tidak bisa memanfaatkan peluang. Dan juga jangan menjadi orang yang bodoh, orang yang punya peluang, ada peluang dia tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Tapi minimal menjadi orang yang baik, orang yang punya peluang dan dia bisa memanfaatkan peluang itu untuk tujuan-tujuannya, untuk ceritanya, untuk misinya. Atau orang yang hebat, orang yang bisa menciptakan peluang dan peluang itu dia manfaatkan untuk mencapai tujuan. Atau yang paling diharapkan adalah menjadi orang yang luar biasa. Orang luar biasa itu orang yang kena musibah, tapi musibah itu dia switch menjadi peluang, dan peluang itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya. Dan lulusan Akademi Militer ini sudah 2 yang mengalami seperti ini, Bung Ersu. Yaitu Pak SBY. Ya. Beliau adalah yang di Makassar tahun 73, ya kan? Ketika di kabinet dia dijolimi istilahnya, sehingga dia harus keluar di kabinetnya Bu Mega. Beliau membuat partai yang digunakan untuk pemilihan presiden dan beliau presiden. Jadi musibah yang dikeluarkan dari kabinet disuit menjadi peluang dan dimanfaatkan. Tapi uniknya Pak Prabowo ini dia mengalami yang tidak beruntung. Ketika harus keluar negeri, mana ada kesempatan di luar negeri menjadi presiden kan gitu. Ya. Kemudian dia juga sempat menjadi mendapatkan peluang. 2 kali dapat peluang untuk jadi presiden, gagal. Ya. Tapi begitu 2019 beliau gagal, beliau men-switch kegagalan itu menjadi peluang, yaitu dengan bergabung dengan pemerintahan Jokowi, dan peluang itu dimanfaatkan dia jadi presiden. Ya. Jadi goal-goal inilah sebenarnya maka wajar kalau di dalam kabinetnya Pak Prabowo sekarang ini, kalau nggak salah polisi ada 1, dan dari Angkatan Darat ada 4 yang meraih prestasi tertinggi pada saat lulus Akademi Militer, yaitu Andi Makayasa. Jadi saya mau sampaikan bahwa di Akademi Militer itu maupun Akademi Kepolisian itu memang kita dididik dengan sistem yang benar-benar ketat, sehingga alam lah setelah dia keluar membuktikan itu. Ya. Begitu Bung Ersu. Ya, ini kan tentu bagi para menteri yang latar belakangnya militer, apalagi yang pernah dididik di Kawah Chandra di muka di Akmil, itu bukan hal yang baru. Artinya mereka bisa cepat menyesuaikan dan dia paham apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Karena kan digembleng di sama-sama di sebuah kampus, di sebuah akademi yang sama. Tapi kan kita ini cuma berapa hari di situ, Pak. Bayangkan kan Bapak membentuk itu setidaknya berapa? 4 tahun ya, Pak, ya, di Akademi Militer itu sehingga terjadi seperti itu ya. Iya, betul. Ya. Ini kan waktunya singkat. Iya, betul, Bung Ersu. Ya. Memang benar waktunya singkat, tetapi saya yakin yang pertama adalah dengan suasana di Magelang, ya, di bawah Gunung Tidar, di mana berdasarkan prestasi istana itu adalah mempunyai nilai sejarah perjuangan, ingin menanamkan sifat heroik, ya.
berani. Berani dalam arti kata bukan berani berkelahi, tetapi seorang pemimpin berani mengambil keputusan. Kan seorang menteri diperlukan untuk berani mengambil keputusan, tentunya dengan analisa, pengetahuan dan sebagainya itu. Berani mengambil keputusan. Kemudian ya saya katakan tadi, ini untuk menjatuhkan team building. Ya. Untuk menyatukan juga agar mempunyai teamwork yang bagus. Gitu. Team building kan menekankan hubungan antar anggota. Kalau teamwork kan akumulasi untuk mencapai tujuan. Ini yang beliau sampaikan dengan mengikis sekat-sekat psikologi, karena jelas latar belakang politiknya berbeda, usia berbeda, pengalaman berbeda, profesi berbeda, jam terbang juga berbeda, sehingga ini diharapkan jiwa korsa, kemudian rela berkorban, persatuan-kesatuan, dan keinginan bersama untuk mencapai tujuan dengan semangat berani dan patriotisme, ini yang bisa ditanamkan dalam waktu yang singkat. Ini mungkin harapannya seperti itu, tetapi namanya orang sudah terbentuk kan, itu agak susah juga sebenarnya kan gitu. Iya, 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 iya. Oke, saya lupa sedikit tanya tadi soal beruntung itu pengertiannya Bapak apa ya? Kalau orang seperti Pak Gatot itu termasuk beruntung apa enggak ini? Sampai jadi Panglima TNI. Ya kalau saya sih, Bung Esu, termasuk yang kelompok baik lah. Oh baik. Iya, saya punya peluang, Ya. ya kan? Ya baik, cukup baiknya, bukan yang hebat dan luar biasa lah. Karena menurut saya mendapat peluang itu bukan saya ciptakan, tapi peluang itu diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya harus memanfaatkan peluang itu syukur saya gitu. Iya, iya, iya. Dan alhamdulillah dengan demikian saya bisa mencapai sebagai seorang prajurit sesuai dengan mimpi saya. Yang saya catat dalam ketika orang masuk di Akademi Militer, disodorkan cita-citamu jadi apa? Apa Bapak waktu itu? Nulis jadi Panglima ABRI gitu. Dan alhamdulillah saya Panglima ABRI. Oke, tapi kan Panglima ABRI. Tapi bukannya semua taruna itu cita-citanya seperti itu Pak Gatot awalnya? Macam-macam kan, kita kan orang yang tidak tahu apa-apa. Oh, oke. Lulusan SMA, masuk di Akademi Militer, ada yang mau jadi jenderal, ada yang mau jadi di situ mau ada yang mau ada dan ramil karena nggak tahu. Oh iya. Oke. Keturutan betul nggak? Iya. Jadi keturutan sana. Iya. Oh jadi dan ramil. Ternyata jadi apa? Jadinya apa akhirnya? Jadinya itu yang dan ramil itu? Terakhir beliau kolonel. Oh, kasihan kalau jadi dan ramil betul aja tak cuman pangkatnya. Dia udah lewat dan ramil. Iya, iya, iya. Oke, Pak Gatot tadi ada menyebutkan ada 2 orang yang alumni Lembah Tidar itu yang sekarang sudah diberi kesempatan oleh Allah lah gitu ya untuk menjadi presiden, dan caranya berbeda. Dan saya kira gayanya juga berbeda. Pak SBY walaupun tadi Bapak sebutkan dizolimi tapi relatif mulus begitu ya, mulus. Pak Prabowo ini struggle begitu ya. Dan kedua Pak SBY itu meskipun beliau militer, orang melihatnya lebih sivilian begitu ya. Kalau Pak Prabowo kan kental militernya. Bagaimana impact-nya pada saat kepemimpinannya itu? Ya saya pikir karakter-karakter itu pada tatanan jabatan tertentu seharusnya sudah bisa men-switch lah, menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini. Karena ketika betapa benar-benar merendahkan diri, jadi seolah-olah kan kayak orang bego gitu ya, orang-orang yang ngikutin apa aja dan sebagainya. Kemudian ya bagaimana, ya dapat dikatakan seperti boneka lah pada saat itu. Ya. Tapi dalam ilmu intelijen itu adalah operasi garis dalam. Jadi dia masuk ke dalam, menjadi orang-orang kepercayaan yang benar-benar dipercayakan dan tidak berbahaya, dan hasilnya seperti ini. Pak dan Prabowo dengan tekanan, dengan tekanan kan seperti itu, orang yang militerismenya kelihatan gagah segala macam, tiba-tiba berubah menjadi itu kan tekanan batinnya luar biasa. Betul. Dan selama 5 tahun seperti itu, saya yakin mudah-mudahan beliau konsisten dengan apa yang disampaikan dalam pidato kenegaraan yang pertama gitu. Menekankan demokrasi yang santun, demokrasi yang berkemanusiaan, demokrasi yang Pancasilais, demokrasi yang tidak menyerang, demokrasi yang merangkul,
Ya, ini kan suatu harapan dan mudah-mudahan beliau di saat umur 73 ini, saya yakin bukan mencari apa-apa, tapi hanya ingin meninggalkan nama baik saja sebagai presiden yang antitesis dari presiden sebelumnya, yang penuh dengan kebohongan, tapi ini penuh dengan kejujuran, dan apa yang disampaikan akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bisa memberikan contoh teladan kepada para menteri dan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kita bisa bangkit. Nah, ini menarik ya. Pak Gatot menyampaikan seperti ini. Ini pertanyaan, banyak orang bertanya, apa yang terjadi dengan Pak Prabowo ini? Kan dikenal sebagai, ya dulu nggak disebutnya macan Asia gitu ya. Kan, dan kemudian tiba-tiba ketika dengan Pak masuk ke lingkungannya Pak Jokowi, jadi menterinya Pak Jokowi, kok jadi seperti itu gitu. Dan sekarang pun orang juga bertanya-tanya kenapa menteri-menterinya banyak sekali orangnya Pak Jokowi, tapi pidato-pidatonya, pengarahannya pada rapat perdana kabinet itu paradigma yang berbeda sekali dengan Pak Jokowi gitu loh Pak. Jadi orang banyak yang bingung nih, bagaimana itu kita memahaminya. Saya katakan tadi, Bung Herso, ingat Pak Prabowo ini kan mantan komandan jenderal pasukan khusus. Yes. Ya, di pasukan khusus itu ada dua, satu Parako, satu Sandi Yuda. Ya. Saya nggak jelaskan secara detail ya, tapi jadi Parako bisa bergerak itu setelah melalui operasi Sandi Yuda. Operasi Sandi Yuda itu operasi yang bergerak di belakang garis musuh. Kalau Parako pasti depan garis musuh. Gitu. Ya, mereka dengan kekuatan kecil, tapi harus melipat gandakan kekuatan. Jadi harus masuk ke dalam sarang musuh benar-beneran yang tidak terlihat. Entah covernya diri apapun juga. Iya. Gitu. Jadi mungkin saya akan dikatakan tidak, tetapi menurut saya, analisa saya pribadi dia, bahwa yang dilakukan Pak Prabowo sepanjang 5 tahun itu, beliau melaksanakan operasi garis dalam. Oke. Sampai benar-benar menjadi orang kepercayaannya Pak Jokowi. Gitu. Dan kepercayaan ini harus dipegang, tidak tiba-tiba dilepeh, karena beliau orang yang santun kan. Tapi mari kita sama-sama amati. Sebagai seorang pemimpin yang mengatakan bahwa menteri saya harus begini profesional dan sebagainya, kalau ditemui tidak, saya yakin seorang Prabowo akan tegas. Di situ yang keluar aslinya Pak Prabowo. Kamu salah dan kamu tinggalkan kementerian ini. Dan kita lihat saja omongan saya benar atau tidak itu. Iya kan? Kan waktu masih berjalan. Waktu masih berjalan kayak gitu. Oke. Masih berjalan. Dan ini yang harus sama-sama kita amati. Ya terima aja semuanya, karena memang situasi sekarang warisannya begitu besar yang diberikan kepada pemerintahan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo kan benar-benar sangat luar biasa beratnya. Dan beliau tahu bahwa 5 tahun ini harus benar-benar kita ngebut, karena kalau tidak ngebut, Bung Hersu, ini yang saya sangat ingatkan kepada seluruh masyarakat ini, bahwa pada tahun 2030 kita mendapati dependensi rasio mencapai titik terendah di 46,9%. Artinya kelompok usia produktif itu mencapai 2 kali lipat dari bandingkan dengan yang tidak produktif. Saya ulangi, kelompok yang produktif itu jumlahnya 2 kali lipat dari yang tidak produktif. Artinya apa? Yang tidak produktif ini kan tanggungan pemerintah kan? Kalau yang produktif ini dia bisa punya lapangan pekerjaan, semuanya baik dalam luar negeri, maka yang non produktif ini kan bapaknya, kakeknya itu kan tanggung jawab yang produktif. Pemerintah akan lebih ringan. Tapi bayangkan, Pak Yesu, kalau 5 tahun ini, ya, pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini tidak bisa menyiapkan lapangan kerja, baik dalam dan luar negeri, yang 46%, lebih hampir 47% di jumlah penduduk Indonesia. Bayangkan, Pak Yesu, semuanya akan menjadi tanggungan pemerintah. Itulah saatnya kita benar-benar jatuh di situ. Makanya dengan kondisi seperti ini mungkin ya kita tidak bisa berpesimis dulu, tidak bisa berpikiran negatif dulu.
Kita berpikiran positif untuk melakukan semuanya, nanti lewat seleksi dalam kerjaan-kerjaan. Bahasanya gini, saya mendapatkan orang seperti ini. Saya percaya kamu orang baik semuanya, maka mari kita sama-sama ke Magelang, menyatukan visi, misi, ya, team building, teamwork, semuanya menjadi satu. Jiwa korsa yang kuat. Habis itu setelah jalan, kamu buat ya saya lepasin. Mulai dari situlah diganti dengan yang lebih profesional lagi tentunya. Mudah-mudahan demikian Bang Heru. Ya, ya. Oke, itu kan dengan asumsi bahwa Pak Prabowo sepenuhnya yang mengendalikan. Oke, kita tahu ada menteri-menterinya, itu bisa diselesaikan oleh Pak Prabowo, katakanlah semacam itu. Tapi kan orang kan bertanya-tanya, di situ ada Gibran Rakabuming, putranya Pak Jokowi. Dan kita tahu Gibran ini bukan hanya semata-mata artinya itu adalah satu cara Pak Jokowi untuk tetap cawe-cawe, tapi juga punya beban. Ini berkaitan dengan skandal Fufu Fafa. Ini kan jadi berlipat-lipat bebannya Pak Prabowo itu. Justru itulah, Bung Erso. Jadi warisannya Pak Prabowo kan saya bilang kan dua. Ya, ya. Ya kan? Ya. Sekarang bayangkan saja. Saya yakin Pak Prabowo orangnya normal. Gitu. Maksudnya? Ketika waktu gini Bung Erso, kan saya pernah sampaikan seperti ya. Ketika sang paman mengatakan alhamdulillah satu permasalahan sudah saya selesaikan, batas umur minimal. Ya. Tinggal satu batas umur maksimal gitu. Ya, ya. Ya kan? Bisa jadi salah satu calon presiden tidak bisa mendaftarkan sebagai presiden. Ya. Kalau nggak salah itu hari Sabtu atau Jumat saya lupa. Besoknya langsung Pak Prabowo di Kertanegara mendeklarasikan bahwa calon wakil presidennya adalah Gibran, kan gitu. Gibrannya nggak ada di situ. Maknanya apa? Pak Prabowo menjawab, hei paman, ponakanmu sudah saya angkat menjadi wakil presiden. Amankan saya dong. Jangan khawatir kan gitu kan? Ya. Makanya setelah itu bukti omongan saya benar ini ketika deklarasi bersama-sama di Senayan dengan gagah perkasa, ya kan? Pak Prabowo nyampaikan ini wakil saya kan? Ya. Maksudnya kan pegang mic sebentar aja dong. Ya. Pengenalan saja kan, kembalikan kepada Prabowo. Tapi yang terjadi kan tidak. Ya. Justru Pak Prabowo disuruh duduk. Duduk ya betul. Ya kan? Itu beliau marah sampai beliau lari ke depan lagi ngomong saya disuruh duduk oleh Mas Gibran. Ya jauh. Ya kan? Ya. Kemudian Gibran dengan gagahnya, Pak Prabowo tenang saja, saya sudah ada di sini. Tenang saja, sudah di sini. Apa maknanya? Tidak ada etika sama sekali. Sombong luar biasa gitu. Orang tua digitukan gitu. Saya pikir Pak Prabowo tahu itu. Tidak sebodoh itu, dia tidak tahu, tidak punya perasaan. Nah, kemudian ketika sidang kabinet, sang presiden sedang menata kabinet, sang wakil presiden menerima tamu. Ya, ada Cina dan Korea ya Pak ya yang orang bilang buat perjanjian itu perjanjian bohong-bohongan. Menurut saya loh. Oh gitu. Loh, wakil presiden tidak bisa membuat perjanjian dengan luar negeri. Presidennya ada kok. Ya. Nggak sah itu. Ya. Nggak sah. Tapi mungkin itu bukan, itu hoax saja mudah-mudahan ya. Gitu. Kan seharusnya semacam ini kan kecuali kalau itu diperintah. Mungkin sebentar lagi ada pernyataan diperintah itu untuk nutupin semacam Ya. Tapi etikanya bukan seperti itu. Etikanya seorang wakil dia bersama-sama dengan sang presiden. Ya. Gitu. Dan dia menyelesaikan apa yang menjadi petunjuk atau presiden berikan petunjuk kepada menterinya sebagai wakil, dia menjabarkan lagi ke menterinya. Kamu sudah tahu apa yang dimaksud. Kan seperti itu harusnya. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir sekarang ini, Bang Heru, pulang duluan. Betul, iya betul. Langsung ke pasar belusukan. Pulang duluan terus bagi-bagi. Ya, bagi-bagi susu. Kau nggak tahu bagi-bagi itu. Ya. Apa itu etika? Ya, ini beban. Ini beban yang publik harus paham gitu. Ya. Bahwa presiden kita semuanya ini tidak bisa menjalankan misinya dengan benar-benar karena ada beban ini. Ya. Belum lagi kalau kita mereview ke belakang lagi. Bayangkan
nama baik presiden kita, ya kan, dan anaknya, staf keluarganya diinjak-injak seperti binatang. Maksud Bapak Fufu apa ya? Yang itu. Iya, Oh, iya, iya. gitu kan. Yang saya sampaikan itu apa? Tapi maksud saya adalah saya menuntut juga kepada presiden, buktikan loh itu benar atau tidak. Ya. Punya kominfo yang baru, ya kan? Minta kepolisian, dia punya IT-nya. Dan ini suatu hal yang sangat mudah, Bung Ersu. Sangat mudah, Bung Ersu. Ya. Pada saat Bu Husnul menjadi komisaris KPU, Ya. tahun 2004, waktu kampanye, itu kan muncul Golkar, Jambu, kalau nggak salah kan, PDI, Belimbing, gitu. Jadi geger kan. Bung Ersu, yang bongkar saya itu Bung Ersu. Waktu itu apa, Bapak apa pangkatnya? Saya kolonel Asop, tapi saya suka iseng. Oh, jadi di luar penugasan itu? Di luar tugas saya main-main sama teman-teman saya, ya kan. Itu IT ya, Pak ya? Yang lucunya Bu Husnul itu, dia kalau memecah masalah IT ngomongnya